Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita memasuki dan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya pilih di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Sekaligus menjadi referensi bagi kita sekalian bahwa teks ini dapat kita membaca di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 dan Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12 dan juga di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Namun kali ini kita bersama-sama berkonsentrasi untuk membacakan di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mari kita membacakannya dan saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan mendekati Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari renungan ini kita akan belajar bersama-sama tentang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita berkonsentrasi di ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, "Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut." Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus adalah berbicara tentang mengubah masa suram menjadi penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara, dengan apakah kita dapat melukiskan hubungan antara Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya? Kalau dapat digambarkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat seperti induk ayam yang memberikan perlindungan bagi anak-anaknya. Induk ayam senantiasa hadir dalam kehidupan anak-anaknya, yang bagaimana
Dia menjaga, melindungi, dan membesarkan anak-anaknya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar dari induk ayam dan bagaimana anak-anak ayam ini kemudian bertumbuh menjadi ayam yang besar, tentu kita dapat membayangkan kalau seandainya belum sampai kepada puncak kedewasaan bagi anak-anak ayam, lalu kemudian induknya itu harus meninggalkan anak-anaknya atau mati atau diambil oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mengambil sedikit gambaran dari sini bahwa murid-murid Tuhan Yesus seperti kehilangan induk dalam persekutuan mereka. Yesus digambarkan sebagai induk ayam yang telah menjaga, melindungi, dan memberikan mereka sebuah pengharapan untuk masa depan mereka. Yesus dianggap sebagai figur panutan di dalam kehidupan dan persekutuan, sebagai guru dan murid bagi persekutuan mereka. Yesus melindungi, bahkan Yesus mengajar mereka menjadi guru yang terbaik bagi kehidupan para murid, memotivasi mereka tentang kerajaan sorga dan memberikan keselamatan kepada manusia, dan juga sekaligus menjadi pemimpin dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita sudah baca hari ini dalam ayat pertama menyebutkan bahwa setelah lewat hari Sabat, ada 3 wanita yang dicatatkan di dalam firman Tuhan, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Salome. Mereka ini pergi ke kubur untuk mengunjungi apa yang terjadi dengan jenazah atau mayat Tuhan Yesus di sana. Tetapi apa yang mereka jumpai, kubur itu sudah menjadi kosong. Kubur itu telah kehilangan jenazahnya. Dan mereka juga diberitahukan bahwa yang mereka akan kunjungi itu sudah bangkit dari antara kematian. Dan itu menjadi sebuah ketakutan, menambah ketakutan yang luar biasa bagi kehidupan ketiga wanita yang pergi mengunjungi Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mereka sangat ketakutan. Bahkan waktu itu memang masuk disebut sebagai masa kesuraman bagi para pengikut, bagi para murid-murid Tuhan Yesus. Guru yang mereka kasihi itu sudah mati. Bahkan seluruh harapan serta sukacita mereka ikut terkubur di dalam kubur itu. Mereka merasa tujuan hidup mereka sudah tenggelam dan melihat diri mereka sebagai korban yang mudah dan siap dimangsa oleh orang lain atau musuh mereka. Sehingga tidak ada lagi semangat yang tersisa bagi hidup mereka. Mereka sudah merasa kehilangan. Bahkan setiap orang berusaha untuk mencari keselamatan diri mereka masing-masing. Ketika ketiga wanita ini masuk ke dalam kubur, mereka tidak menjumpai figur yang selama ini mereka sanjung-sanjung, mereka eluk-elukan. Itulah yang menambah ketakutan, itulah yang menambah kegentaran di dalam hati mereka, bahwa tidak ada lagi pengharapan di dalam kehidupan mereka. Tapi berita baiknya adalah bahwa di dalam ketakutan itu, di dalam masa yang suram itu, ada sebuah pengharapan. Ayat 6 mengatakan bahwa ia telah bangkit. Dan oleh sebab itu ketiga wanita ini dalam ayat yang ke-7 disebutkan bahwa pergilah, sampaikanlah berita ini, kabarkanlah berita ini sebagai sebuah kabar yang sangat memberikan sukacita bagi setiap orang yang akan mendengarkannya. Berita ini akan membangkitkan semangat para murid yang sudah kehilangan seorang pemimpin. Berita ini membangkitkan semangat mereka bahwa apa yang mereka sudah dengarkan akan terjadi dalam kehidupan mereka.
sehingga mereka tidak berlarut-larut dalam ketenggelaman mereka. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang kita kasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa masa-masa sekarang ini, masa-masa yang penuh dengan masa ketakutan. Ada wabah yang sedang memberikan ketakutan tersendiri di dalam hati kita. Banyak ketakutan yang terlihat di mana-mana. Berita, belum lagi berita-berita hoax, informasi yang tidak benar kita dengarkan di sana sini. Baik disampaikan melalui media mulut ke mulut, melalui media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, video WhatsApp, dan lain sebagainya. Seakan-akan memberikan sebuah bahwa kita sudah kehilangan harapan. Kita sudah kehilangan sesuatu yang perlu menjadi panutan di dalam kehidupan kita. Kita kehilangan semangat juang kita. Memberitakan kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini berita kebangkitan Tuhan Yesus, berita kebangkitan itu memberikan kita sebuah pandangan baru, sebuah pencerahan, sebuah motivasi hidup dalam pengharapan dan juga pengharapan yang baru. Karena kebangkitan Tuhan Yesus tidak hanya sembuh dari penyakit, tidak hanya bebas dari belenggu penyakit dan juga para musuh, tetapi Ia sudah bangkit dari antara kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tidak ada yang lebih parah, tidak ada sesuatu yang lebih dahsyat di dalam kehidupan manusia dan yang sekaligus menjadi ketakutan kita bersama adalah kematian. Itu sebabnya Yesus memberi pengharapan, Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Kuasa kebangkitan itu jangan merampas sukacita kita. Dan kuasa kebangkitan itu memberikan kita dorongan sebagai orang beriman. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menjauhkan kejenuhan-kejenuhan yang setiap hari kita dengarkan. Kita harus menjauhkan kebosanan. Bukankah hari-hari ini kita stay at home, berada di rumah? Jauhkan kebosanan itu. Kita memperbanyak waktu kita untuk memuji Tuhan. Kita pakai untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita pakai untuk saling mendoakan. Bagi saudara-saudara kita, bagi orang tua kita, bagi hamba Tuhan, bagi jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Walau kita terpisah, dipisahkan oleh waktu dan jarak yang begitu jauh, tapi kita saling menguatkan, saling memberikan pertolongan di dalam Tuhan. Membangun komunikasi dengan baik kepada sesama, saling memotivasi dan memiliki semangat juang supaya kita hidup penuh pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua, kuasa Allah bekerja dalam kehidupan orang yang diperkenankannya. Di dalam ayat yang ke-8 bagian B disebutkan, dan kita akan baca bersama. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Di sini saya menggarisbawahi secara khusus yang berbunyi bahwa sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya. Artinya bahwa Yesus sendirilah yang bekerja di dalam pelayanan, pekabaran, pemberitaan Injil. Kuasa Allah bekerja dalam kehidupan orang yang diperkenankannya. Yesus sendirilah yang pergi memberitakan kabar sukacita dengan perantaraan para murid. Dia memakai murid-murid sebagai media untuk dapat menyampaikan kabar sukacita dari timur sampai ke barat, supaya berita kesukaan ini menjadi berita yang dapat didengarkan oleh banyak orang.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau hari ini begitu banyak orang yang datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, begitu banyak orang yang datang membawa hidup mereka kepada Tuhan, itu bukan karena kemauan dan keinginan mereka, tetapi itu adalah kehendak Tuhan bagi mereka. Tetapi sebagai sebuah spirit keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan bagi mereka, sehingga mereka dapat pergi memberitakan firman Tuhan. Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara memakai kehidupan kita bersama untuk memberitakan tentang keselamatan, tentang sebuah berita yang tidak termakan oleh waktu, yang tidak termakan oleh berita-berita hoax yang lainnya. Karena berita ini adalah berita keselamatan, berita yang kudus, yang tak terbinasakan tentang keselamatan kita sebagai orang-orang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya mengimani bahwa apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah karena Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki rasa kasih kepada saudara-saudara kita, itu bukan karena kita, karena Tuhanlah yang hidup di dalam kehidupan kita. Di dalam diri kita ingin menyampaikan, memberitakan firman Tuhan, itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Kita diberikan keberanian untuk bersaksi. Kita diberikan hati yang penuh dengan rasa maaf, mengampuni satu dengan yang lain, memberikan pertolongan tanpa pamrih dengan kehidupan dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita bukan melakukan seorang diri, tetapi karena Yesus sudah ada di dalam kehidupan kita. Dia memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Dia memakai hidup kita untuk dapat menyampaikan kuasa kebangkitan itu, sehingga akan banyak orang dimenangkan, akan banyak orang sampai kepada jalan keselamatan mereka untuk memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami. Karena begitu banyak pergumulan yang sedang kami alami hari-hari ini. Namun Yesus telah bangkit dari antara kematian, memberikan sebuah harapan baru bagi kehidupan kami. Bahkan hidup kami siap dipersembahkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena Yesus akan memakai setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.